Halo pemirsa Jambi Lupan TV, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Agus Solinaba dapat kembali menjumpai Anda. Pemirsa, beberapa bulan ke belakang, Provinsi Jambi ini mengalami kekeringan, cuaca yang cukup ekstrim, suhu sangat panas, masyarakat di berbagai daerah ini mengalami kekeringan, kesulitan mendapatkan air. Namun beberapa belakang ini, Provinsi Jambi dilanda hujan. Bisa terjadi pada pagi hari, kemudian siangnya cerah, dan kembali hujan di sore hari. Sebenarnya bagaimana kondisi cuaca Provinsi Jambi saat ini? Untuk membahasnya, kita saat ini sudah bersama dengan Ibu Sri Utami Widyastuti selaku Koordinator Data dan Informasi Staklim Jambi yang sudah saat ini sudah bersama kita, dan tentunya akan kita bahas bagaimana kondisi cuaca di Provinsi Jambi saat ini. Halo, selamat siang Ibu Tuti ya, saya panggil ya. Panggilan saya. Selaku Sri Utami Widyastuti, Koordinator Data dan Informasi Staklim Jambi, benar Bu ya? Benar. Tapi sebelum kita bahas nih mengenai cuaca di Provinsi Jambi saat ini, kalau dari Ibu sendiri sebagai Koordinator Data dan Informasi Staklim Jambi, ini tugasnya tuh apa saja nih Bu, kalau boleh tahu? Oke, baik, selamat siang. Saya sapa dulu, boleh Boleh, pemirsa sapa Jambi kepada pemirsa 28 Jambi Lupan TV. Selamat siang. Saya Sri Utami Widyastuti selaku Koordinator Data dan Informasi di BMKG Jambi. Tugas saya sebenarnya di Staklim Jambi ini sebagai Koordinator Data ya. Jadi saya mengolah data dan informasi yang harus disampaikan kepada pemirsa yang oleh kawan-kawan baik dari observer dan forecaster di BMKG. Oke. Olah gitu. Jadi itu. dari teman-teman di lapangan diolah oleh Ibu dan tim ya? Ya, ada tim yang di forecaster kantor yang memang bertugas untuk mengolah data dikemas sebagai informasi yang akan disampaikan kepada seluruh pemirsa. Oke, baik. Itu ya sekilas tugas dari Ibu Tuti dan tim selaku Koordinator Data dan Informasi Staklim Jambi. Jadi beliaulah tentunya kita mendapatkan informasi yang disampaikan nanti ke masyarakat ya. Betul. Oke, kita kembali ke saya di intro awal tadi kita membahas cuaca. Beberapa bulan ke belakang Provinsi Jambi mengalami kekeringan, suhu panas yang cukup tinggi, Betul, ya. disebut dengan cuaca ekstrim Bu ya. Ya. Terus baru-baru ini kita mengalami Banyak hujan ya. hujan Ya. dengan intensitas yang Lumayan. sering terjadi. Sebenarnya kondisi Provinsi Jambi cuacanya saat ini seperti apa, Bu? Oke, baik pemirsa Jambi 28 TV. Jadi memang di tahun 2023 ini kita mengalami namanya fenomena El Nino ya. Oke. Ya, jadi memang sepanjang di awal tahun hingga di bulan Oktober itu memang kita dalam kondisi lebih sedikit kering dari biasanya. Oke. Ya, dan sekarang di bulan November ini kita memang sedang dalam masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Oke, Makanya jadi kita sekarang, masih masuk pancaroba, Bu ya? betul, kita masih dalam masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Oke, mungkin penyebabnya tadi adalah disinggung soal El Nino. Betul. Sebenarnya El Nino itu apa sih, Bu? Dan ciri-cirinya dan gangguannya akibatnya apa untuk cuaca di Provinsi Jambi khususnya? Ya, sebenarnya kita nih kalau di BMKG kita ada dua fenomena yang pertama El Nino, yang kedua La Nina. Nah kebetulan tahun 2023 ini kita sedang dalam masa terjadi El Nino. Jadi El Nino itu sebenarnya adalah gangguan gangguan suhu muka laut di Pasifik yang itu mempengaruhi iklim secara global. Jadi di Indonesia terkena dampak dari El Nino itu, di mana dampaknya itu ada beberapa. Yang pertama kita akan terkena kekeringan yang lebih lama, kemudian terjadinya pengurangan curah hujan seperti itu. Jadi memang itu harus diwaspadai di tahun 2023 ini. Oke, dan biasanya kalau kita masyarakat awam ya, biasanya kalau bulan September, Oktober, Ber itu sudah harusnya memasuki musim penghujan. Tapi informasi yang kami terima justru jadwal musim penghujan itu jadwalnya mundur. Iya benar. Itu sebenarnya mundurnya perakiraan musim hujan itu karena pengaruh El Nino tadi. Jadi memang El Nino itu masih berpengaruh hingga akhir 2023 ini. Jadi di awal kita memang sudah merilis bahwa musim hujan itu akan terjadi di bulan November. Tetapi karena El Nino masih berpengaruh di wilayah kita, jadi perakiraan musim hujannya memang sedikit mundur. Oke, kalau untuk antisipasi sendiri Bu seperti apa Bu? Waspada terhadap cuaca nih, kita sebagai masyarakat awam nih, antisipasinya seperti apa nih? Iya. Karena kita kan sedang dalam masa peralihan ya dari musim kemarau ke musim penghujan itu banyak hal yang harus diwaspadai. Seperti misalnya akan terjadi iklim ekstrim tadi yang saya bilang, terjadi angin kencang, puting beliung, ataupun terjadi genangan, bahkan bisa terjadi banjir. Itu potensi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Bu kita ya, harus, yang bisa aja terjadi walaupun sekarang ini kita masih
peralihan ya, belum Peralihan, musim penghujan. Iya, iya. Justru di masa peralihan ini akan lebih banyak terjadi iklim ekstrim, angin kencang, petir itu seperti itu lebih banyak terjadi. Oke, itu yang perlu diwaspadai khususnya untuk mungkin wilayah Provinsi Jambi di bagian mana saja, Bu? Kalau di yang wilayah perlu Provinsi Jambi, daerah-daerah wilayah yang perlu masyarakat waspadai. ya, seluruh Provinsi Jambi perlu diwaspadai. Oke, seperti angin kencang. Angin kencang, puting beliung, petir, genangan air ataupun bisa terjadi banjir. Oke. Iya. Ada juga nih seperti petir di Kota Jambi maupun di Muara Jambi nih, serta di daerah lain, Bu ya, yang awan petir itu kan kayaknya seperti terasa dekat seperti dengan kita. Terdekat Itu yang sekali gitu iya, terasa dekat sekali. Dan bagaimana cara kita mengetahui ini ciri awan petir untuk mengantisipasi dari peningkatan kita kewaspadaan? Ya, memang kalau di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi itu petir itu lebih terasa ya Terasa dampaknya kayak mungkin seperti daripada dekat banget dari ya, atas di kepala wilayah kita. lain. Yang pertama mungkin disebabkan oleh padatnya penduduk di daerah Kota Jambi ataupun di Muaro Jambi, dan juga memang petir itu kan biasanya dia lebih mengarah ke daerah yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ketika sudah mulai banyak bangunan tinggi, biasanya petir itu akan lebih terasa di daerah tersebut. Karena kan petir itu sebenarnya kan pelepasan muatan listrik ya yang terjadi di atmosfer gitu. Jadi ketika dia ada perbedaan muatan dari atas dengan bawah, dia akan menyebabkan petir lebih tajam atau mungkin lebih terasa dampaknya gitu ya. Karena kan petir itu sebenarnya ada tiga ya, petir dari awan ke udara, dan juga awan ke tanah. Nah kalau yang lebih terasa ke masyarakat itu yang dari awan ke tanah. Jadi ketika mulai terasa ada awan yang membentuk petir, seperti namanya kalau kita sebut cumulonimbus ya. Jadi bentuknya itu seperti kayak bunga kol, dia agak meninggi, kemudian di atasnya ada kristal es, di bawahnya seperti kayak ada yang koyak dan lebih gelap dari atasnya, kemudian puncaknya bisa sampai ke 39.000 kaki. Nah itu kita harus waspada bahwa setelah muncul awan itu mungkin akan terjadi petir yang lebih kencang dari seperti biasanya. Oh ya, tadi kita sempat singgung soal El Nino, dampaknya kan cukup panjang, kekeringan, suhu panas. Untuk tahun 2023, apakah kemungkinan 2024 akan lebih panjang lagi kah? Atau mungkin lebih potensinya lebih sedikit dampak El Nino tadi? BMKG masih merilis bahwa di 2023 hingga akhir tahun ini masih ada El Nino ya. Tetapi kedepannya nanti kita akan selalu update apakah El Nino itu masih akan terpengaruh atau berganti dengan fenomena lainnya. Makanya harus diingat masyarakat untuk selalu mengikuti sosial media kita dan selalu mengupdate informasi yang kita sampaikan. Agar tentunya tidak ketinggalan informasi cuaca dan bagaimana kondisi cuaca bukan hanya di Provinsi Jambi, karena El Nino juga ini kondisi cuaca secara global. Dampaknya juga termasuk di Provinsi Jambi juga, Bu ya. Oke, mungkin apa nih pesan Ibu sendiri untuk masyarakat untuk menghadapi El Nino serta perubahan yang saat ini terjadi, Bu? Ya. Untuk ke depan. Betul. Untuk masyarakat Jambi khususnya ya, kita bicara di Jambi, saya menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai fenomena yang sedang terjadi di masa peralihan dari musim kemarau hingga musim hujan. Jadi ketika kemarin di awal-awal tahun, kita sebenarnya tahun ini merupakan tahun terpanas ya, tahun terpanas tertinggi yang sudah terjadi peningkatan 1,29 derajat Celcius dari 1881 hingga 910. Memang sudah dibuktikan bahwa di tahun 2023 ini memang terjadi suhu terpanas ketiga. Jadi yang perlu diwaspadai adalah sekarang ini masyarakat untuk lebih mengupdate informasi supaya tidak ketinggalan berita ketika misalnya nanti ke depannya di masa peralihan ini akan lebih banyak terjadi iklim ekstrim. Oke, baik itu masyarakat biasa, terutama bagi para petani tentunya ya. Yang tentu ini sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan pertanian di Provinsi Jambi tentunya ya. Baik, terima kasih Ibu Sri Utami Widyasuti, Koordinator Data dan Informasi Staklim Jambi, dan tentunya untuk masyarakat terus mengupdate informasi cuaca yang ada di Provinsi Jambi tentu dari BMKG. Secara resmi akan selalu dirilis, Bu ya. Baik Bu pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Koordinator Data dan Informasi Staklim Jambi, Ibu Sri Utami Widyasuti. Semoga perbincangan kita bermanfaat bagi Anda dan terus update cuaca informasi di Provinsi Jambi bersama dengan BMKG Provinsi Jambi tentunya. Saya Agus Solinabar, pamit undur diri. Sampai jumpa.